Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Tri Armaja, berasal dari kelas 4D PGSD. Saya ingin untuk mengampu mata kuliah PKN. Saya akan menjelaskan materi tentang tak diungkapnya kasus Munir, yang mana tak diungkapnya kasus Munir ini dinilai pelanggaran konstitusi dan Pancasila. Siapa itu Munir? Nama panjang Munir yaitu Munir Said Thalib. Ia adalah seorang aktivis HAM, hak asasi manusia, yang mana dibunuh di dalam pesawat pada tanggal 7 September 2004. Kasus apa saja yang ditangani oleh Munir tersebut, yaitu diantaranya kasus tragedi Trisakti, kasus Semanggi, kerusuhan Mei 1998, Talang Sari Lampung, Timor Leste, Papua, Aceh, dan Poso. Yang mana salah satu perjuangan Munir ini yang terus dikenang yaitu membela hak para korban penculikan rezim Orde Baru di bawah rezim Orde Baru yang represif. Penculikan para aktivis bukan merupakan hal yang mengejutkan. Bahkan penculikan dijadikan rezim Orba sebagai strategi kotor untuk menghadapi kelompok anti Orba. Ada pendapat dari para tokoh, yaitu Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, yaitu Ferry Amsari, yang mana menilai ada pelanggaran konstitusi dan nilai Pancasila pada kasus kematian aktivis HAM tersebut, yaitu Munir Said Thalib, yang hingga 17 tahun tak tuntas terungkap. Ferry menilai kematian Munir ini menunjukkan pelanggaran atas pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan untuk tidak dibunuh dan disiksa. Yang saya pahami ada beberapa hal ikut mati dengan dibunuhnya Munir, terbunuhnya konstitusi kita. Pasal 28 huruf I menyatakan bahwa ada perlindungan setiap orang untuk tidak dibunuh, disiksa, dan lain-lain, ujar Ferry tersebut dalam diskusi virtual yang diadakan tim publik Virtu Research Institute dan Temis Indonesia bertepatan pada hari Senin tanggal 6 bulan 9 2021. Pandangan Ferry tersebut, setelah 17 tahun kematian Munir dan perkaranya yang tak kunjung tuntas, mestinya pemerintah tersadar bahwa telah terjadi penyimpangan hukum, di mana penyimpangan kekuasaan itu akan mudah dilakukan dan terjadi, kata beliau. Terakhir, kata Ferry berharap pada peringatan 17 tahun kematian Munir akan ada pihak yang berani mengatakan siapa pembunuh Munir sebenarnya. Apa sebabnya warga negara menghabiskan waktunya untuk mengabdi pada negara ini, kemudian tiba-tiba direncanakan sedemikian rupa untuk dibunuh, ujar Ferry. Adapun Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam perjalanan udara dari Jakarta menuju Amsterdam melalui Singapura. Pemberitaan hari Kompas pada tanggal 8 September 2004 mengungkapkan Munir meninggal di dalam penerbangan Garuda Indonesia sekitar 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 8:10 waktu setempat. Sejumlah pihak menduga Munir diracun dalam perjalanan Jakarta-Singapura atau bahkan saat berada di Singapura. Namun, dalam perkara ini, mantan pilot Garuda Polikaspur Budahari Priyanto dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan terhadap Munir. Ia divonis 40 tahun penjara pada 20 Desember 2005. Putusan ini diperkuat oleh Majelis Hakim di tingkat banding. Kemudian pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA menyatakan bahwa Polikarpus hanya terbukti melakukan pemalsuan penggunaan surat palsu.
Majelis Hakim MA kala itu mengatakan bahwa mantan pilot tersebut tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Namun, putusan itu juga tidak bulat karena Hakim Agung Artidjo Alkostar punya pandangan berbeda. Ia menilai mantan pilot tersebut turut serta melakukan pembunuhan terhadap Munir tersebut. Lalu pada tanggal 25 Januari 2008, kasus Polikarpus berlanjut pada tahapan peninjauan kembali PK di Mahkamah Agung. Dalam putusan PK, Majelis Hakim memvonis 14 tahun penjara untuk Polikarpus. Namun banyak pihak menilai bahwa aktor intelektual dalam kasus tersebut belum terungkap hingga saat ini. Dengan adanya tidak terungkap kasus Munir ini dapat dinilai pelanggaran konstitusi dan nilai Pancasila. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang tidak diungkapnya kasus Munir. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.